Satuan Tugas Gabungan TNI mengumumkan keberhasilan operasi penyisiran besar-besaran di wilayah hutan lebat Pegunungan Papua yang berujung pada penangkapan seorang pria asing yang diidentifikasi sebagai tentara bayaran asal Israel. Penangkapan ini dilakukan setelah beberapa pekan terakhir TNI mencatat adanya peningkatan pola serangan KKB yang dinilai terlalu terkoordinasi dan menunjukkan penggunaan taktik yang tidak umum dilakukan kelompok lokal. Informasi penangkapan ini diperoleh dari laporan Komando Operasi yang menyebutkan bahwa tim TNI awalnya menemukan sejumlah jejak pergerakan yang tidak lazim, termasuk pola pijakan yang rapi, pemotongan ranting bersih presisi, dan sisa makanan kalori tinggi yang biasanya digunakan oleh pasukan khusus asing. Temuan tersebut langsung memicu penyusunan rencana penyergapan dengan radius keamanan yang diperluas hingga lebih dari 12 km dari lokasi awal deteksi. Operasi penyisiran dilakukan selama 2 hari penuh dengan melibatkan unit infanteri, intelijen lapangan, serta tim pelacak khusus. Pada hari ketiga, pasukan mendeteksi sinyal komunikasi pendek yang menggunakan frekuensi asing dengan format enkripsi non-lokal, yang kemudian mengkonfirmasi dugaan bahwa ada pihak luar yang sedang bergerak di area tersebut. TNI langsung menerapkan mode senyap untuk mencegah target menyadari keberadaan patroli. Target ditemukan berada di posisi tinggi, menempatkan diri seperti sedang melakukan observasi terhadap jalur logistik TNI. Saat didekati, pria tersebut mengenakan perlengkapan militaristik yang berbeda dari perlengkapan KKB, termasuk plate carrier kompak, radio terenkripsi, serta perlengkapan survival kelas profesional. TNI tidak memberikan kesempatan untuk manuver, melakukan pengepungan senyap, dan berhasil mengamankan target tanpa melepaskan satupun tembakan. Pemeriksaan di lokasi menemukan perangkat navigasi GPS dengan koordinat yang mengarah ke beberapa titik strategis yang selama ini menjadi janur patroli TNI, menandakan bahwa pria tersebut sedang memetakan pola operasional pasukan. Selain itu, ditemukan data catatan taktis yang memuat analisis formasi tempur KKB, menunjukkan bahwa mercenary ini tidak hanya bergabung, tetapi juga melatih dan mengarahkan kelompok kriminal bersenjata tersebut. Sumber internal TNI menyebutkan bahwa profil pria ini sesuai dengan karakteristik operator bayaran yang pernah terlibat dalam kontrak-kontrak konflik di Timur Tengah. Meski identitas lengkap masih dalam proses verifikasi mendalam, perangkat komunikasi yang dibawanya memuat katalog kontak yang sebagian besar terhubung dengan jaringan penyedia tentara bayaran internasional berbasis Eropa Timur dan Timur Tengah. Penangkapan ini memunculkan dugaan kuat bahwa adanya pihak tertentu yang memberikan dukungan eksternal kepada KKB hingga melibatkan tenaga tempur bayaran asing, sesuatu yang dapat mengubah skala ancaman di Papua. Atas temuan ini, Komando TNI langsung meningkatkan status kewaspadaan operasi di beberapa sektor dan menyiapkan langkah antisipatif untuk mencegah infiltrasi lanjutan dari pihak luar. Usai penangkapan tentara bayaran asal Israel tersebut, Satuan Intelijen TNI langsung membentuk tim khusus untuk melakukan pendalaman terhadap seluruh barang bukti dan data elektronik yang ditemukan di lokasi operasi. Fokus utama penyelidikan adalah memetakan pola keterlibatan mercenary tersebut dalam aktivitas KKB, mengidentifikasi siapa yang menghubungkan keduanya, serta mengetahui seberapa jauh keterlibatan pihak luar dalam skema konflik bersenjata di Papua. Hasil analisis awal terhadap perangkat elektronik yang diamankan menunjukkan bahwa tersangka menggunakan sistem komunikasi berbasis frekuensi loncatan atau frekuensi hopping dengan pola yang tidak biasa ditemukan pada perangkat KKB. Intelijen TNI menduga pola ini merupakan standar komunikasi taktis yang dipakai oleh mantan anggota pasukan khusus asing atau kontraktor militer profesional. Hal ini memperkuat indikasi bahwa tersangka bukan operator amatiran, melainkan seseorang yang memiliki pelatihan militer modern. Selain itu, ditemukan pula beberapa file pesan terenkripsi yang memuat daftar permintaan logistik, termasuk amunisi khusus kaliber non-lokal, modul night vision generasi terbaru, hingga blueprint sederhana modifikasi senjata. Analisis digital menunjukkan bahwa data-data tersebut dikirimkan ke serangkaian alamat jaringan proksi yang berlokasi di luar negeri. Hal ini menandakan bahwa tersangka tidak bekerja sendirian, melainkan bagian dari sistem yang lebih besar yang mendukung operasi di Papua. TNI juga menemukan informasi mengenai beberapa kali pertemuan tersangka dengan figur-figur kunci dalam KKB di 3 titik berbeda yang masih berada dalam zona pegunungan. Data koordinat itu cocok dengan berbagai laporan sebelumnya tentang adanya aktivitas kelompok bersenjata di wilayah tersebut, termasuk upaya pengembangan markas baru yang lebih sulit dijangkau patroli reguler.
Dari sini, TNI menyimpulkan bahwa tentara bayaran itu diduga berperan sebagai konsultan taktis sekaligus penghubung yang menyalurkan pelatihan teknis kepada KKB. Di sisi lain, tim analisis intelijen juga mencatat bahwa peningkatan teknik perlawanan KKB dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan pola yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Beberapa serangan terlihat lebih terencana, memiliki struktur pertahanan yang lebih rapi, serta penggunaan metode pengintaian yang lebih modern. Semua temuan ini mengarah pada dugaan bahwa tersangka memiliki kontribusi aktif dalam mengubah pola pergerakan KKB. TNI kini mempelajari kemungkinan bahwa ada pihak perantara yang mengatur masuknya tenaga bayaran tersebut ke Papua. Fokus penyelidikan diarahkan pada jalur penyelundupan internasional yang mungkin memanfaatkan rute laut non-resmi atau jaringan transportasi ilegal di negara tetangga sebelum tersangka mencapai Papua. Dugaan awal menyebutkan keterlibatan sindikat tertentu yang memiliki rekam jejak dalam memasok kontraktor militer ke berbagai wilayah konflik. Di tingkat strategis, temuan ini membuat TNI meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan lain untuk memastikan bahwa infiltrasi serupa dapat dicegah. Beberapa perubahan prosedur operasional juga mulai diterapkan, termasuk peningkatan patroli udara di kawasan pegunungan, penguatan pengawasan terhadap jalur logistik, dan penerapan sistem sensor baru di beberapa titik rawan. Pihak intelijen menegaskan bahwa penyelidikan masih berlangsung dan bahwa pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan dengan pengawasan ketat untuk memastikan informasi yang keluar akurat. Data-data tambahan dari hasil forensik digital maupun interogasi mendalam menjadi kunci untuk memahami skema besar operasi yang berpotensi melibatkan aktor luar negeri dalam kegiatan bersenjata di Papua. Penangkapan tentara bayaran asal Israel tersebut menjadi titik masuk penting bagi TNI untuk melaksanakan operasi lanjutan yang bertujuan membongkar seluruh jalur dukungan eksternal kepada KKB. Setelah mempelajari data elektronik dan hasil interogasi awal, Komando Operasi segera menyusun serangkaian langkah yang terkoordinasi untuk menindaklanjuti setiap petunjuk yang muncul dari penyelidikan tahap pertama. Langkah pertama dilakukan dengan memetakan ulang seluruh rute pelolosan, jalur logistik, serta titik pertemuan yang diduga pernah digunakan oleh tersangka. Tim intelijen gabungan kemudian mengerahkan drone pengintai jarak jauh untuk mengawasi area-area tersebut dalam waktu panjang guna mencari aktivitas mencurigakan. Dari hasil pengamatan selama beberapa hari, ditemukan pola pergerakan kelompok kecil bersenjata yang diduga bagian dari KKB yang sedang menjalankan tugas penghubung atau kurir logistik. Pola tersebut kemudian dihubungkan dengan catatan koordinat yang ditemukan dalam perangkat GPS milik tersangka. Hasilnya menunjukkan kecocokan di 3 titik yang mengindikasikan bahwa pria tersebut sudah melakukan pengamatan sistematis terhadap jalur patroli TNI, titik buta sensor, dan tempat-tempat yang berpotensi digunakan untuk penyimpanan senjata. Temuan ini membuat TNI memperluas cakupan operasi darat guna memastikan tidak ada gudang senjata tersembunyi yang telah dipersiapkan melalui kerjasama KKB dengan pihak asing. Pada saat yang sama, tim cyber TNI melakukan pendalaman terhadap log komunikasi tersangka yang sebagian besar menggunakan server luar negeri. Dari hasil pelacakan ditemukan indikasi bahwa terdapat satu koordinator yang secara rutin menerima laporan singkat mengenai perkembangan situasi lapangan di Papua. Pesan-pesan yang dikirim tersangka umumnya berisi informasi tentang kemampuan tempur KKB, kebutuhan pelatihan tambahan, serta evaluasi efektivitas serangan KKB terakhir. Hal ini menegaskan bahwa keterlibatan mercenary itu tidak sekadar bersifat operasional, melainkan terstruktur dalam bentuk hubungan komando. Selain aktivitas digital, TNI juga menelusuri jaringan logistik fisik yang digunakan KKB untuk menerima barang-barang non-lokal. Operasi gabungan kemudian dilakukan di beberapa titik hutan yang diduga menjadi lokasi pendaratan logistik melalui rute udara ilegal menggunakan pesawat kecil. Dari operasi ini ditemukan bekas-bekas pendaratan darurat serta serpian peti kemas yang tidak biasa digunakan oleh KKB. Analisis material menunjukkan bahwa sebagian dari konten peti tersebut pernah berisi peralatan elektronik militer ringan, termasuk modul komunikasi dan komponen perbaikan senjata modern. TNI selanjutnya memeriksa potensi keterlibatan pihak luar negeri melalui jalur laut. Beberapa pos pengawasan laut diperintahkan meningkatkan pemantauan terhadap kapal-kapal kecil yang keluar masuk tanpa manifest. Pemeriksaan acak dilakukan, dan dari beberapa kapal yang diperiksa, ditemukan indikasi adanya jaringan penyelundup yang pernah mengantar penumpang asing menuju wilayah pesisir Papua dalam beberapa bulan terakhir. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa infiltrasi tentara bayaran bukan hanya kasus tunggal, melainkan pola yang terorganisir.
Di pusat komando, TNI mengembangkan skenario operasi baru yang dirancang untuk menangkap lebih banyak simpul jaringan yang pernah terhubung dengan tersangka. Beberapa unit khusus diterjunkan untuk menyusup ke kawasan yang selama ini menjadi jalur keluar masuk KKB. Operasi ini dirancang untuk meminimalkan kontak senjata dan lebih mengedepankan pengumpulan data, perekaman aktivitas, serta identifikasi individu yang berperan sebagai penghubung. Penangkapan tentara bayaran asal Israel ini mendorong TNI untuk menetapkan serangkaian langkah strategis yang lebih komprehensif guna memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang. Komando gabungan kemudian merumuskan kebijakan pengamanan baru yang mencakup peningkatan operasi intelijen, penguatan kontrol wilayah, serta perluasan kerjasama dengan instansi terkait dalam memonitor aktivitas yang berpotensi mengarah pada infiltrasi pihak asing. Salah satu fokus utama adalah pengetatan sistem pengawasan perbatasan, baik darat, laut, maupun udara. Unit pengawas laut diperintahkan untuk memperluas zona patroli hingga ke titik-titik yang selama ini minim pengawasan. Pergerakan kapal kecil, kapal wisata, hingga kapal logistik lokal diperiksa lebih teliti untuk memastikan tidak ada aktivitas penyeludupan personil asing maupun logistik non-resmi. Sejumlah titik pendaratan ilegal juga mulai dipetakan ulang dan sebagian ditutup total. Di sektor udara, radar kecil dan sistem pemantauan inframerah sementara dipasang di beberapa titik pegunungan yang dinilai rawan dipakai sebagai jalur pesawat ringan tanpa izin. Data pemantauan ini dilaporkan langsung ke pusat komando untuk memastikan respons cepat apabila terdeteksi penerbangan mencurigakan. Langkah ini dilakukan setelah analisis awal menduga bahwa jaringan yang membawa mercenari tersebut kemungkinan memanfaatkan jalur udara non-prosedural untuk menghindari deteksi. Sementara di sektor darat, TNI memperluas jangkauan patroli dan menambah titik observasi di wilayah pegunungan yang selama ini menjadi jalur logistik KKB. Setiap pergerakan kelompok kecil bersenjata kini dipantau menggunakan gabungan intelijen manusia, drone jarak jauh, dan sistem sensor tanah. Dengan dukungan data dari perangkat elektronik milik tersangka, TNI berhasil mengidentifikasi beberapa rute alternatif yang kemungkinan digunakan untuk memfasilitasi pertemuan rahasia antara KKB dan pihak asing. Di sisi intelijen, TNI melakukan pendalaman jaringan digital dengan memeriksa pola komunikasi server luar negeri yang terhubung dengan tersangka. Hasil awal menunjukkan bahwa jaringan tersebut menggunakan metode berlapis yang sengaja dirancang untuk memutus jejak asal. Untuk mengatasinya, tim siber bekerja sama dengan lembaga lain yang memiliki kemampuan penelusuran lintas negara, memastikan bahwa setiap simpul yang terkait dapat dipantau pergerakannya. Selain itu, interogasi lanjutan terhadap tersangka dimanfaatkan untuk membetakan motif utama keberadaannya. Sejauh ini, tersangka mengakui bahwa ia dikontrak oleh pihak tertentu yang menyediakan jalur masuk, logistik, dan target yang harus dianalisis. TNI belum mengungkapkan identitas pihak yang diduga terlibat, namun penyelidikan diarahkan pada kemungkinan adanya sindikat lintas negara yang menawarkan jasa tenaga tempur untuk berbagai konflik dunia, termasuk Papua. TNI juga mengevaluasi secara menyeluruh pola serangan KKB dalam beberapa bulan terakhir. Perubahan taktik yang sebelumnya dianggap sebagai peningkatan kemampuan lokal kini dipastikan memiliki campur tangan dari operator asing. Evaluasi ini penting untuk menyusun ulang pola pertahanan dan menetapkan strategi kontrainfiltrasi yang lebih modern. Langkah-langkah baru mencakup penguatan detasmen intelijen di wilayah rawan, peningkatan pelatihan unit pelacak, serta integrasi sistem informasi lapangan yang memungkinkan komando untuk mengambil keputusan lebih cepat.